Jadi yang pertama itu ada ketidakmampuan adaptasi. Nah, ketidakmampuan adaptasi ini adalah suatu tantangan bagi masyarakat yang sulit menerima keadaan era digital sekarang atau era globalisasi sekarang. Nah, jadi ketidakmampuan adaptasi ini membuat masyarakat itu mengalami guncangan, yaitu culture shock. Culture shock itu yang dimana masyarakatnya itu kaget akan adanya era globalisasi dan era digital sekarang, sehingga mereka membuat bahwa mereka ini ketinggalan atau menjadi orang yang tertinggal atau ibarat tuh seperti terasingkan karena mereka tidak bisa mengikuti zaman ataupun mengikuti era sekarang, yang dimana era sekarang itu seperti teknologinya ada handphone, laptop ataupun yang lainnya yang mengandung suatu teknologi, yang dimana ketidakmampuan ini tuh membuat suatu masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu tertinggal ataupun merasa dirinya itu terasingkan, sehingga mereka itu mengalami ketidakmampuan beradaptasi dalam era digital dan era globalisasi. Globalisasi dan era digital. Globalisasi merupakan proses masuknya pengaruh dunia luar ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan era digital ditandai dengan penggunaan teknologi digital seperti smartphone, internet, dan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Nah, jadi globalisasi tidak hanya sekedar masuknya pengaruh dari luar negeri, tetapi juga proses integrasi antara negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan teknologi. Batas antar negara menjadi semakin tipis karena adanya pertukaran informasi dan interaksi yang cepat. Sedangkan era digital adalah masa ketika hampir semua aktivitas manusia memanfaatkan teknologi berbasis digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat elektronik. Contohnya, belajar online, belanja online, bekerja jarak jauh, sehingga komunikasi mulai melalui media sosial. Ada beberapa bentuk ketidakmampuan adaptasi dalam era globalisasi dan digital. Yang pertama, ketidakmampuan menggunakan teknologi digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan informasi. Yang ketiga, kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya dan nilai baru. Yang keempat, penolakan terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dan yang kelima, kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda. Jadi yang selanjutnya itu adalah masalah yang timbul dalam era globalisasi dan era digital. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan sosial, yang kedua itu ada pengangguran, yang ketiga itu ada penyebaran informasi palsu ataupun hoax, yang keempat itu ada lunturnya nilai norma, kemudian yang kelima ada konflik antar generasi. Nah, saya ambil contohnya itu satu, yaitu ada penyebaran informasi palsu. Nah, sekarang di era digital sekarang, yang dimana kita tuh gampang sekali menerima yang namanya itu informasi ataupun suatu pemberitahuan tentang gosip-gosip ataupun sesuatu yang sama seperti informasi artis, informasi apapun tuh semakin banyak ya. Nah, sekarang tuh kita harus lebih milih-milih lagi, lebih teliti lagi tentang informasinya, karena kita bisa saja mendapatkan suatu hoax di luar sana yang membuat diri kita tuh percaya, sehingga kita menyebarkan kepada banyak orang dan menimbulkan masalah ataupun konflik antara suatu masyarakat di dalam media sosial. Nah, jadi sekarang tuh harus lebih hati-hati lagi dalam memilih suatu informasi ataupun suatu berita di dalam media sosial, agar kita tuh jauh lebih memperhatikan lagi tentang bermain media sosial dalam menerima suatu informasi ataupun suatu berita. Untuk mengatasi ketidakmampuan adaptasi dalam era globalisasi dan digital, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, memperkuat pendidikan karakter dan nilai budaya lokal, mendorong sikap terbuka terhadap perubahan yang positif, dan yang terakhir, pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membimbing penggunaan teknologi. Contoh di dunia nyata dan di rumah. Yang pertama, orang tua tidak bisa menggunakan smartphone di rumah. Orang tua hanya bisa telepon dan SMS, tidak paham WhatsApp, video call, atau aplikasi pembayaran. Akibatnya,
sulit berkomunikasi dengan keluarga jauh, tidak bisa menerima informasi penting, misalnya dari sekolah, dari RT, atau pemerintah. Terus bergantung pada anak untuk hal digital. Penyebab dan dampaknya, kekurangan pendidikan dan literasi digital. Banyak orang, terutama generasi tua, tidak pernah mendapatkan pendidikan teknologi. Akibatnya, tidak tahu cara menggunakan perangkat digital, takut salah, dan merusak alat